Oke, apa sudah muncul di laptop Ananda semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Baik, Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda yang sudah berkesempatan hadir. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya yang Ibu sampaikan pada hari ini itu adalah sebuah materi yang akan menjadi tugas akhir Ananda nanti sebagai pengganti ujian akhir semester. Nah, tugas ini sebenarnya juga sudah Ibu paparkan ketika pertemuan pertama, ya, yaitu Ananda dan perkelompok itu harus membuat sebuah dokumen yang isinya tentang perencanaan sebuah usaha yang disebut dengan proposal bisnis. Nah, itu yang nanti akan Ananda buat perkelompok. Kemudian laporan kemajuannya itu harus Ananda laporkan per minggu. Jadi per pertemuan itu nanti Ananda harus submit laporan kemajuannya atas pembuatan atau perancangan dokumen proposal bisnis ini. Nah, kemudian nanti di akhir pertemuan atau ketika ujian akhir semester nanti, itu Ananda harus mengirimkan proposal bisnis ini yang sudah utuh jadinya, dibuat dalam bentuk format PDF, ya. Kemudian isi dari proposal bisnis tersebut harus Ananda presentasikan. Setiap anggota kelompok harus mempresentasikan part-part dari proposal bisnis tersebut. Dan itu nanti Ananda upload di YouTube, salah satu perwakilan anggota saja, kemudian linknya nanti Ananda kirimkan ketika ujian akhir semester itu datang. Nah, itu nanti yang akan menjadi pengganti ujian akhir semester. Jadi ada dua yang harus dikumpulkan, yaitu berbentuk dokumen, kemudian berbentuk video. Ini yang ketika UAS dikumpulkan. Nah, yang setiap minggu pertemuan, itu Ananda harus mengumpulkan laporan kemajuan. Formatnya boleh bebas dalam bentuk apa saja. Yang penting harus ada memberitahukan tentang laporan kemajuannya atau melaporkan tentang kemajuan dari rancangan proposal bisnis yang Anda buat per kelompok. Nah, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjut di sini. Lebih dahulu, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang rencana bisnis dan proposal bisnis. Jadi rencana bisnis dan proposal bisnis ini merupakan sebuah istilah yang mungkin sering familiar didengar di dunia atau bidang kewirausahaan. Nah, sebenarnya bedanya apa? Kalau rencana bisnis itu adalah semua langkah-langkah atau semua progres, strategi, dan segala macamnya yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Ya, sementara proposal bisnis itu adalah bentuk dari rencana bisnis itu sendiri. Jadi kalau proposal bisnis itu ada bentuk nyatanya seperti dokumen, atau seperti modul, atau seperti buku, dan lain sebagainya. Nah, jadi secara sederhananya, Nanda, rencana bisnis itu tadi, itu bisa didokumentasikan lewat proposal bisnis. Nah, sometimes kadang-kadang rencana bisnis ini tidak sering didokumentasikan oleh orang-orang, tidak sering dijadikan semacam kayak dokumentasi, hanya sebatas pikiran-pikiran saja atau hanya sebatas ucapan saja dan lain sebagainya. Tapi itu tetap termasuk dalam rencana bisnis, tapi bukan proposal bisnis. Kalau proposal bisnis itu adalah yang tertulis, yang sudah didokumentasikan, bisa dibaca, bisa dipegang, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dia yang dimaksud perbedaan antara rencana bisnis dan proposal bisnis. Nah, kalau di sini, kalau untuk pertemuan kali ini, Ibu mau bahas dulu tentang rencana bisnis itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran saat ini adalah agar Ananda semua, itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan, itu mampu merancang atau membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnisnya dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis, yang disebut dengan proposal bisnis itu tadi. Nah, jadi sebelum Ananda membuat rancangan rencana bisnis atau proposal bisnis, otomatis yang harus Ananda lakukan, otomatis yang harus Ananda diskusikan itu adalah membuat ide usaha itu sendiri. Jadi yang Ibu minta bukan ide bisnis, ya, ide usaha. Jadi produk ini benar-benar pure, harus dibuat
oleh kelompok Ananda itu sendiri, bukan menjual hasil produksi orang lain. Nah, apakah produk ini harus benar-benar diproduksi, Bu? Tidak. Ya, sebenarnya kalau di semester lalu, zaman-zaman kuliah offline, itu Ibu memang mengharuskan tiap kelompok itu memproduksi produknya sendiri atau jasanya sendiri yang mereka tawarkan nanti ke pasar. Nah, tapi karena kita sekarang masih kuliah online, otomatis masih PSBB juga, otomatis makanya Ibu tidak mengharuskan produk ini diproduksi. Tidak mengharuskan ya, tapi kalau misalnya Anda mau memproduksi, kemudian dijual per anggota dengan di daerahnya masing-masing, itu sangat luar biasa sekali. Gitu. Jadi bebas, boleh diproduksi, boleh juga tidak diproduksi. Artinya masih sebatas rancangan saja, gitu ya. Nah, kemudian ide bisnis ini yang harus Anda garis bawahi harus bersifat inovatif. Ya, Ibu membebaskan jenis produk apa yang nanti Anda tawarkan, boleh dari sektor kuliner, boleh dari sektor teknologi, itu bagus banget kalau misalnya teknologi, kemudian boleh dari jasa juga, boleh dari sektor pakaian, industri kreatif, dan lain sebagainya, Ibu bebaskan. Selama itu positif ya, selama itu positif. Dan kemudian harus inovatif dan juga kreatif. Apa yang sudah ada di pasaran, apa yang sudah mainstream, dan apa yang sudah banyak dijual orang, itu nggak akan Ibu berikan nilai yang bagus. Yang bagus yang Ibu berikan nilai nantinya adalah yang benar-benar kaya akan unsur inovasi dan juga kreativitas tadi. Bisa produk ini mind blowing gitu istilahnya ya, yang bisa membuat orang itu terkejut gitu atas ide produk yang Anda tawarkan nantinya, gitu ya. Oke. Nah, kenapa di dalam sebuah usaha atau bisnis bahkan ya itu diharuskan memiliki sebuah rencana? Ya kurang lebih itu sama seperti kita manusia, ya tiap individu. Itu coba bayangkan kalau misalnya kita nggak punya rencana untuk masa yang akan datang. Kita nggak memiliki target kita di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, masa kita sebagai manusia, individu, itu cuman memikirkan masa yang sekarang, tanpa mempertimbangkan apa sih kira-kira yang terjadi di masa yang akan datang, dan kita nggak memiliki strategi untuk menghadapi masa yang akan datang seperti itu. Nah, kurang lebih itu sama seperti itu Anda semua dampaknya, apalagi sebuah usaha. Kalau usaha kita jalankan, otomatis kita sangat menginginkan pendapatan kita berasal dari sana. Ya kan? Kalau misalnya kita nggak memiliki rencana, otomatis pendapatan nggak jelas yang akan kita dapat di masa yang akan datang. Jadi status kita masih terombang-ambing nih. Ya, karena kita nggak hidup di masa yang akan datang, tapi kita juga hidup di masa yang akan datang. Nah, itu dia fungsinya rencana tadi, agar kita bisa menggambarkan dengan jelas kira-kira apa strategi atau langkah-langkah yang akan ke depan yang mungkin saja kita lakukan untuk menghadapi atau meminimalisir resiko-risiko yang mungkin ada nantinya di dalam usaha kita. Nah, ini salah satunya, bukan salah satunya ya, ini ada salah 5 alasan kenapa sebuah usaha itu harus memiliki sebuah rencana. Oke, Ibu bahas satu-satu. Yang pertama yang paling penting sekali, karena sebuah rencana itu merupakan alat untuk membuat atau merancang sebuah strategi usaha yang solid untuk keberlanjutan usaha. Nah, otomatis kita sebagai pengusaha itu nggak mungkin memikirkan usaha kita itu sukses di masa yang sekarang saja. Sebaik-baiknya pengusaha itu adalah yang memikirkan keberlanjutan perusahaannya. Nah, untuk membuat perusahaan itu bertahan dan juga berkelanjutan itu tadi, harus ada pedoman khusus atau pegangan itu tadi yang bernama rencana bisnis. Nah, itu dia, sebuah tools ya. Yang kedua, karena kita akan sering dihadapi dengan adanya perubahan lingkungan persaingan atau kompetitif. Apalagi secara global yang sifatnya itu sering berubah setiap waktu tanpa kita sadari. Itu dari tahun 1900 aja sampai sekarang 2020 itu sudah 5 kali perubahan atau revolusi industri. Mulai dari revolusi industri 1.0 di mana pada saat itu teknologi masih banyak yang bersifat manual atau konvensional dan lain sebagainya, kemudian bertransformasi ke
revolusi industri 2.0 sampai sekarang revolusi industri 5.0 yang sekarang semua dihadapkan dengan teknologi yang serba canggih. Sekarang semua itu sudah dibantu dengan mesin-mesin, alat-alat yang super canggih. Jadi kita manusia itu 30% yang bisa kita lakukan sendiri itu cuma 30%. Sisanya itu bisa kita mendapatkan bantuan dari alat-alat atau teknologi canggih seperti yang disampaikan tadi. Itu kalau misalnya Ananda sekali-sekali mungkin ya kalau dapat rezeki nanti main-main ke Jepang dan lain sebagainya. Di Jepang itu malah 90% kegiatan manusia itu sudah hampir dilakukan oleh robot-robot, alat-alat dan teknologi canggih lainnya. Nah, itu penelitiannya banyak bisa Anda lihat sendiri di berita, di jurnal-jurnal penelitian dan lain sebagainya. 10% yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi perubahan itu itulah yang harus diadaptasi oleh pengusaha, wajib hukumnya. Karena kita sekarang berhubungan dengan global lagi, bukan satu regional lagi, bukan satu negara lagi, tapi keseluruhan negara itulah kompetitor kita. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi itu, otomatis kita harus menguasai teknologi dulu. Karena mau nggak mau, memang teknologi itu memang diperlukan dalam semua kegiatan perusahaan. Nah, bersyukurlah Ananda sekarang yang mengambil jurusan sistem informasi. Karena Ananda itu punya modal selangkah di depan dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengambil jurusan yang berhubungan dengan teknologi itu tadi. Nah, Ananda punya modal, Ananda punya peluang dan manfaatkan itu. Oke ya. Yang ketiga adalah, ini dia juga berhubungan dengan yang poin nomor 2, bahwasanya perekonomian dunia itu sekarang sudah berbasis intelektual. Nah, berbasis intelektual di sini maksudnya Nanda, minimal sebuah perusahaan itu punya 3 modal yang bersifat intelektual atau yang intelektualnya tinggi. Apa saja 3 modal minimal ini ya? Minimal, bukan maksimalnya, minimal. Untuk bisa menghadapi persaingan global yang dinamis tadi, harus minimal memiliki 3 modal yang berbasis intelektual. Yang pertama di sini bisa Nanda lihat di poin nomor 3 ini adalah human. Human atau sumber daya manusia, SDM, itu harus bisa kita jadikan sebuah sumber yang intelektual. Artinya tidak hanya kita sendiri ya yang intelek, tapi karyawan-karyawan kita yang kita pekerjakan dalam perusahaan kita, atau mungkin rekan-rekan kita mungkin yang berkoalisi dengan kita di perusahaan kita, itu juga harus kita kembangkan intelektualnya. Nah, kira-kira dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Bagaimana kita cara mengembangkan intelektual tenaga kerja? Ada mungkin yang bisa memberi masukan? Silakan. Ada 31 nih. Mungkin dengan membuat kegiatan-kegiatan. Bagaimana, Ovin? Mungkin kayak membuat sebuah kegiatan-kegiatan seperti seminar untuk membangun wawasan dan intelektual, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Wafin. Baik, Bu, sama-sama. Ya, ada lagi yang lain? Ya, Ibu sependapat dengan pendapat Ovin tadi, mungkin dengan cara memberikan seminar-seminar, atau mungkin lebih tepatnya memberikan workshop, atau semacam pelatihan, ya kan, sosialisasi. Kalau seminar itu baru sekedar mungkin memberikan pengetahuan, ya, tanpa ada praktek. Nah, kalau Ibu setujunya harus mengadakan workshop nih. Kalau workshop itu tidak hanya sekedar memberikan teori, tapi juga ada prakteknya langsung. Nah, kalau misalnya diberikan pengetahuan seperti itu, Ibu rasa kemampuan intelektual tenaga kerja atau mungkin bahkan kita sendiri itu mungkin bisa meningkat dengan signifikan. Nah, kemudian mungkin dengan cara memberikan motivasi kepada tenaga kerja itu sendiri. Misalnya dengan cara meningkatkan honornya, mungkin meningkatkan gajinya, mungkin diberikan semacam honor untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Mungkin ya, zaman sekarang siapa sih yang nggak termotivasi kalau misalnya diberikan bantuan secara finansial. Pasti orang langsung termotivasi dan mungkin bisa meningkatkan kinerjanya lebih bagus lagi. Nah, itu dia cara-cara untuk meningkatkan kemampuan intelektual dari unsur human itu sendiri ya. Jadi manfaatnya ini bisa meminimalisir human error dalam perusahaan kita. Yang kedua adalah struktural. Struktural ini juga penting kita buat, kita kembangkan kemampuan intelektualnya.
Struktural ini Anda semua itu adalah struktur organisasi atau struktur formal dalam perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya struktur-struktur ini adalah orang-orang yang mendirikan usaha atau orang-orang yang menjalankan kinerja inti dari perusahaan itu sendiri. Misalnya apakah itu CEO-nya atau divisi-divisi manajernya dan lain-lain sebagainya. Struktur itu harus memiliki kemampuan intelektual juga dengan cara mereka wajib mengetahui tanggung jawabnya atau mungkin meningkatkan tanggung jawabnya dan meningkatkan kompetensinya agar bisa melakukan kerja struktur tadi itu dengan baik, efektif dan juga efisien. Yang ketiga adalah tentunya pendapatan kita masuk ketika berusaha adalah lewat customer. Nah, customer ini wajib juga kita jadikan sebagai modal yang berbasis intelektual. Apakah kita perlu meningkatkan kompetensi customer, Bu? Apakah kita perlu memberikan pelatihan kepada customer, Bu? Bukan itu maksudnya. Nah, untuk menjadikan customer ini berbasis intelektual adalah dengan cara kita meningkatkan loyalitas si customer ini. Yang namanya customer, jadi dia klien itu, pembeli itu sebenarnya ada dua istilahnya dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada konsumen. Yang kedua adalah customer. Tulisannya ini bisa Anda lihat di sini. Apa perbedaannya? Ini sering Ibu temukan ketika memeriksa tugas akhir mahasiswa kita, ya. Banyak yang masih belum bisa membedakan antara konsumen dan juga customer. Nah, perbedaannya adalah kalau customer itu adalah pelanggan kita. Artinya si orang ini itu sudah membeli berkali-kali atau mengkonsumsi produk kita berkali-kali. Artinya dia beli sekali, kemudian dia balik lagi. Berarti dia mencintai produk yang kita tawarkan. Sementara kalau konsumen itu adalah pelanggan baru. Artinya dia baru datang, loyalitasnya masih dipertanyakan. Nah, kita harus mempertahankan si customer ini dibandingkan si konsumen itu tadi. Karena dengan banyaknya customer, itu memungkinkan terjadi peningkatan adanya konsumen yang muncul. Nah, dengan cara apa kita meningkatkan loyalitas customer? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Coba Ibu minta pendapat. Diskon, Bu. Ada yang bisa? Ya, silakan. Mungkin dengan memberikan diskon kepada customer, Bu. Bisa dikeraskan suaranya, Wafin? Ya, Wafin yang bicara nih. Oh, Yuliani, siapa? Bukan. Oh, bukan. Tadi Ibu terdengar suara, tapi suaranya nggak keras. Coba Hesti, bisa Hesti? Ya, Bu. Ya, menurut Hesti gimana cara kita meningkatkan loyalitas customer tadi? Silakan. Seperti memberi diskon dan memperbaiki produk kita lagi, Bu. Cakep, Hesti. Terima kasih. Ya, tadi Hesti memberikan 2 masukan. Dengan cara memberikan diskon, ini ibu-ibu banget ya, Hesti ya. Ya, biasanya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu juga sih sekarang. Bapak-bapak juga suka nih yang namanya diskon. Dengan cara memberikan diskon kepada konsumen, ya, untuk meningkatkan loyalitasnya. Bapak, Ibu, yang beli produk kita dalam jumlah segini, nanti akan kita berikan potongan harga. Nah, itu siapa yang nggak suka? Ya, dengan adanya strategi seperti itu namanya strategi pemasaran harga juga ya, dengan memberikan potongan harga, itu otomatis akan mempertahankan loyalitas si customer tadi. Yang kedua, kata CST tadi, dengan cara meningkatkan kualitas produk kita, Bu, bagus. Nah, bagaimana supaya produk kita itu meningkat kualitas setiap periodenya? Nah, itu kan pertanyaannya, ya. Maka si pengusaha itu wajib melakukan evaluasi. Bagaimana cara melakukan evaluasi? Otomatis kita harus mendapatkan feedback dulu nih dari customer kita atau konsumen kita. Coba kita tanya atau kita sebarkan angket, kita observasi. Kira-kira menurut mereka apalagi dari produk kita ini yang perlu ditambahkan atau diperbaiki mungkin. Nah, dari sanalah kita bisa meningkatkan kualitas produk atau jasa yang kita tawarkan tadi. Oke, terima kasih pendapatnya Hesti. Lalu yang nomor 4, alasan kenapa kita harus memiliki rencana, yaitu kita perlu membangun competitive advantage, atau yang diartikan keunggulan kompetitif. Apa perbedaan antara Hesti dengan Ibu? Kan sama-sama Hesti nih, ya kan, yang satu Hesti Aprilia, yang satu lagi Hesti Aisyah.
Nah, baik Hesti Aprilia dengan Hesti Aisyah itu memiliki keunggulannya sendiri, nilai uniknya sendiri, karakternya sendiri, nggak mungkin sama meski namanya sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif Anda semua. Nah, maka dari awal Ibu menginginkan tugas yang Anda buatkan tadi harus membuat produk yang benar-benar berbeda dari produk-produk yang sudah mainstream dijual di pasaran. Apalagi yang dijual di Padang atau di Sumbar. Nah, jadi hindari membuat produk yang sudah banyak ditemui di pasaran. Nah, itu yang disebut dengan competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Nah, yang terakhir adalah dengan membangun proses manajemen itu sendiri. Ya, di mana-mana perusahaan atau organisasi yang menjalankannya agar bisa menjalankan kinerjanya itu dengan sesuai harapan kita adalah si manajemen itu sendiri. Jadi tolong dibuat apa saja tanggung jawab yang dikelola oleh si proses manajemen itu dengan baik. Jadi nggak ada yang namanya tabrakan tanggung jawab. Kalau misalnya nggak dipilah-pilah dengan baik, otomatis nanti si A ngerjain kegiatan ini, nah si B juga ngerjain kegiatan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan tabrakan tanggung jawab tadi. Akhirnya orang-orang berebut untuk melakukan kegiatan mungkin yang lebih gampang dibandingkan dengan kegiatan yang lebih susah. Jadi kita harus memiliki proses manajemen yang strategis. Oke. Ibu lanjut, kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti Ibu persilahkan Anda untuk bertanya di akhir presentasi. Nah, ada hal-hal berapa yang harus menjadi pertimbangan kita dalam membuat rencana bisnis. Yang pertama adalah resiko bisnis. Ya, resiko bisnis ini adalah segala sesuatu yang mungkin akan membuat perusahaan kita itu mengalami dua hal. Yang satu bisa kerugian, yang satu lagi bisa keuntungan. Nah, otomatis untuk mencari resiko ini kita harus tahu dulu unsur kekuatan atau strength, unsur kelemahan atau weakness, unsur opportunities atau peluang, dan juga unsur ancaman dari perusahaan kita. Nah, dari sana kita bisa menganalisa resiko-resiko yang kemungkinan akan muncul. Nah, kemudian kita juga harus mempertimbangkan akan kerumitan proses produksi dan juga transaksi bisnis. Nah, yang Ibu inginkan pada tugas Anda nanti semuanya, nggak usah terlalu repot-repot untuk membuat proses produksi yang rumit atau mungkin proses transaksi bisnis yang harus yang harus dilakukan, yang harus memiliki sistem informasi yang canggih. Nggak perlu. Cukup sederhana saja. Untuk proses produksinya ya, untuk proses produksi dan transaksi bisnis cukup sederhana aja, karena semakin rumit biasanya nanti akan membutuhkan halaman yang cukup banyak dalam proposal bisnis itu sendiri. Ya, jadi coba cari produk atau jasa yang proses produksinya itu tergolong sederhana, tingkat kerumitannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, Anda harus pertimbangkan kepada siapa nih rencana bisnisnya Anda buat. Nah, umumnya orang membuat rencana bisnis atau proposal bisnis itu untuk mencari modal tambahan. Untuk mencari modal tambahan, maka dibutuhkanlah seorang investor. Karena kita ingin menarik investor ini untuk memberikan modalnya kepada kita, otomatis kita nggak mungkin membuat proposal bisnis itu asal-asalan aja. Ya kan? Karena kita ingin menarik hatinya si investor nih untuk meminjamkan dananya. Maka kita harus membuat proposal bisnis itu sesuai dengan karakter si investor itu sendiri. Kalau misalnya investor itu yang kita tuju adalah seorang anak muda misalnya ya, yang kisaran 30-40 tahun, berarti it's okay kalau misalnya kita proposal bisnis itu kita bikin semenarik mungkin. Misalnya ada warna-warna, ada motif-motif mungkin yang sangat kekinian, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita mengincar investor yang katakanlah usianya sudah lanjut misalnya ya, yang usianya udah 50 tahun ke atas, itu nggak mungkin kita berikan hal-hal yang seperti itu lagi. Otomatis mungkin proposal bisnisnya ini langsung aja fokus ke intinya, tanpa ada embel-embel hiasan-hiasan yang terlalu banyak dan terlalu berlebihan. Jadi kita harus mengenal karakter siapa yang akan kita berikan si proposal bisnis ini tadi. Nah, yang keempat, langkah awal menjadi wirausaha itu juga kita harus perhatikan. Dan yang terakhir adalah alat bantu, sebagai alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Oke. Lanjut. Nah, tadi ada rencana bisnis dan ada proposal bisnis, sekarang ada lagi istilah baru yaitu perencanaan bisnis. Apa perbedaannya di sini bisa Anda lihat dari
4 dimensi. Jadi ada 4 dimensi yang membedakan antara rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Dari bahasa Inggrisnya sendiri bisa Anda lihat di sini nih, kalau rencana bisnis itu adalah business plan istilahnya. Tapi kalau perencanaan bisnis ada tambahan ing, jadi business planning. Nah, sementara dimensi perbedaannya itu ada 4, dilihat dari waktu, lalu ada kompleksitas, ada struktur, dan juga ada jangka waktunya. Nah, Ibu mau menyoroti yang di bagian kompleksitas dan jangka waktu. Kalau untuk kompleksitas, rencana bisnis itu cukup dibuat sederhana aja. Ya, kebanyakan orang membuat rencana bisnis ini adalah untuk usaha-usaha yang baru dirintis. Jadi cukup membutuhkan halaman itu paling banyak 20 halaman saja. Dan itu juga yang harus nanti Ananda lakukan. Cukup maksimal 20 halaman saja. Kalau misalnya berlebih 3 halaman, itu masih oke lah. Ya, 3 halaman sampai 5 halaman itu masih Ibu berikan dispensasi. Karena mungkin ingin memberikan lampiran dan lain sebagainya. Kemudian kalau perencanaan bisnis otomatis karena ini dibuat untuk usaha yang sudah berjalan, otomatis dia sifatnya sangat kompleks dan lebih menyeluruh atau holistik. Nah, jangka waktunya rencana bisnis yaitu untuk strategi kita dalam durasi waktu 3-7 tahun. Sementara kalau untuk business planning sendiri itu lebih dari 10 tahun. Rencana jangka panjang. 10 tahun ke atas. Sementara kalau untuk rencana bisnis itu bisa dikategorikan rencana jangka pendek sampai jangka menengah. Ibu lanjut. Ya, di saat ini membahas tentang definisi bisnis, ini udah pernah kita bahas, jadi Ibu skip aja. Nah, tadi sudah rencana bisnis, sudah perencanaan bisnis, sekarang kita masuk ke proposal bisnis. Tadi sudah Ibu juga gambarkan bahwasanya proposal bisnis itu adalah sebuah dokumen yang tertulis di mana dia merinci seluk-beluk usaha itu sendiri. Nah, apa saja yang berada dalam proposal bisnis itu biasanya memberikan informasi tentang status usaha itu saat ini. Nah, kemudian dia juga harus menggambarkan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang, dan yang paling poin pentingnya adalah harus menjelaskan tentang hasil yang diharapkan atau proyeksinya, estimasinya apa dari usaha yang nanti akan kita berikan. Nah, itu. Kalau misalnya kita bisa memberikan estimasi hasil yang rasional, ya, dan juga menjanjikan, otomatis si investor tadi nggak akan ragu untuk memberikan Ananda tambahan modal. Nah, jadi kurang lebih proposal bisnis ini memberikan gambaran akan dimensi waktu di saat ini dan juga di masa yang akan datang dalam kurun waktu 3-7 tahun. Oke, ini adalah proses kewirausahaan yang sudah pernah Ibu bahaskan di pertemuan kemarin. Ini juga kita skip aja. Nah, bagaimana membuat rencana bisnis yang baik? Otomatis Ananda harus menekankan pada 10 poin ini. Karena dia cuma membutuhkan paling banyak 20 halaman, berarti Ananda harus memberikan semua informasi tentang usaha Ananda secara singkat dan juga padat. Oke. Kemudian berikanlah struktur yang rapi. Nah, bagaimana cara membuat proposal ini rapi? Dengan cara mengikuti format yang Ibu berikan nantinya. Kan Ibu berikan tadi contoh proposal, nah tiru format itu nantinya. Karena proposal yang Ibu berikan tadi di grup, itu adalah proposal yang berhasil memenangkan kegiatan kompetisi Minang Entrepreneurship Award tahun 2019. Juara 1. Jadi yang Ibu berikan contoh itu tadi, itu nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng, itu pernah memenangkan juara 1 kompetisi bisnis. Se-LL Dikti 10. Nah, itu dia ya. Jadi coba jangan lari dari format proposal yang diberikan tadi. Jangan juga bikin format sendiri-sendiri, karena berarti Ananda itu sudah Ibu asumsikan membuat proposal bisnis yang tidak terorganisir. Oke. Nah, kemudian buat dengan penampilan yang menarik. Karena anggap di sini Ibu investor. Ya kan? Ibu kan nggak tua-tua banget juga nih, ya. Belum tua-tua banget. Otomatis Ibu menginginkan sebuah penampilan proposal bisnis yang menarik tapi tidak berlebihan. Dan kalau bisa di sana disematkan logo usaha Ananda itu sendiri. Ya, jadi mungkin untuk minggu ini Ananda bisa mendiskusikan kira-kira ide usaha apa dulu yang Ananda tawarkan, kemudian salah satu dari anggota Ananda itu sudah merancang logonya seperti apa. Ya, logo juga jangan duplikasi. Jangan menduplikasi logo yang sudah ada di pasaran. Kalau dirubah-rubah dikit Bu gimana? Nggak apa-apa, itu namanya inovasi. Ya, jadi Ananda boleh melakukan tiga hal, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan lupa melakukan
kegiatan yang nomor 3 ini, modifikasi. Kalau masih amati dan tiru, itu masih melakukan kegiatan duplikasi. Nah, kalau sudah melakukan modifikasi, berarti itu sudah aman. Karena itulah disebut dengan kegiatan inovasi. Lalu jabarkan juga tentang rencana-rencana yang menjanjikan, lalu hindari melebih-lebihkan proyeksi, lalu seperti yang Ibu sampaikan di slide kedua tadi, kemukakan risiko-risiko bisnis, lalu buat tim terpercaya dan efektif berdasarkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, kemudian tentukan job desk-nya seperti apa, lalu tuju fokus, jangan sampai melebar kemana-mana. Kalau misalnya ide usahanya targetnya ini, kemudian target pasarnya ini, ya otomatis kita harus membahas itu saja, jangan sampai melebar kemana-mana. Ya, lalu target pasarnya juga sudah harus jelas. Kalau misalnya kita mau menargetkan pasar dari kalangan ekonomi menengah ke atas, misalnya ya udah kita bahas tentang itu saja, tentang apa kebiasaan si customer yang memiliki perekonomian menengah ke atas tadi. Bahas di target pasar. Kemudian kita juga harus realistis dan nasional. Apa yang dimaksud realistis di sini? Misalnya kita menargetkan untuk bikin usaha sop buah ini misalnya sop buah, tapi kita di sana menjanjikan pendapatan per bulannya itu 2 miliar, 3 miliar. Nah, kalau bukan tidak mungkin sih, tapi kalau untuk di awal-awal usaha itu rasanya tidak rasional dan juga tidak realistis. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah lebih spesifik, harus spesifik seperti apa. Dijelaskan secara mendetail. Oke, tidak ngambang. Itu yang dimaksud dengan poin 10. Oke, ini hal-hal mendasar sudah Ibu jelaskan juga di awal tadi. Bagian utama rencana bisnis, ada konsep bisnis, pasar, dan cadangan. Ini akan Ibu bahas di slide berikutnya ya. Nah, inilah yang kurang lebih nanti Ananda buat ya. Komponen rencana bisnis, apa-apa saja yang akan menjadi penilaian Ibu itu ada 9 poin. Yang pertama Ananda harus membuat terlebih dahulu sesudah cover itu ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini memuat seperti apa itu silakan dilihat atau dibaca contoh proposal yang sudah Ibu berikan tadi, diamati, dibaca, ditiru, jangan lupa dimodifikasi. Kemudian poin-poin selanjutnya juga bisa Anda baca di contoh tersebut, ada pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 nanti ada deskripsi usaha, ini adalah penjelasan lebih detail lagi tentang yang ringkasan eksekutif. Lalu ada strategi pemasaran, strategi produksinya apa, rencana operasi dan manajemen, dan yang ke bab 6 ada aspek keuangan. Dan dari poin 4 sampai poin 7 ini harus bisa diproyeksi selama 3 sampai 7 tahun ke depannya. Ya, selama 3 sampai 7 tahun ke depan. Yang ke-8 ada penutup, dan yang terakhir nanti ada lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini berisi apa-apa saja, itu bisa Anda selipkan nanti foto produk. Kalau yang bagi Anda yang mau benar-benar memproduksi produk, bisa difotokan hasil produknya, atau bisa dalam bentuk perancangan. Silakan digambar nanti dalam kertas A4, perancangan produknya seperti apa, atau perancangan jasanya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Oke. Ibu rasa yang di sini tadi bisa Anda lihat ya, contohnya di proposal yang sudah Ibu berikan tadi, yang berjudul dengan copy de partie. Ini isi dari masing-masing bab. Anda harus menampilkan ini ya, masing-masing bab ini sudah harus menampilkan unsur-unsur ini yang sudah Ibu berikan di slide. Aspek keuangan, ini juga ada rumus-rumusnya ya, contohnya juga sudah ada di proposal. Nanti kalau misalnya Anda masih bingung tentang rumusnya, boleh Anda diskusikan dengan Ibu, nggak usah ragu. Dan yang terakhir ini lampiran. Nah, untuk lampiran ini yang bisa Anda lihat kan di sini ada 5 unsur. Nah, untuk unsur pertama, kontrak dan rekomendasi, itu bisa Anda skip aja. Nggak usah dimasukkan, karena kontrak ini adalah kontrak beneran dengan si investor. Kalau rekomendasi juga nggak mungkin ada, susah untuk membuat rekomendasinya, karena kita harus menjalin dulu mitra dengan koneksi-koneksi kita. Kemudian kalau foto-foto, oke. Rincian keuangan ini adalah rincian yang lebih mendetail lagi dibanding dengan yang aspek keuangan bab 6 tadi. Lebih mendetail ya, lebih mendetail. Tampilannya nanti bisa Anda contoh di proposal bisnis yang diberikan. Dan yang terakhir adalah resume atau CV masing-masing anggota kelompok, termasuk job desk-nya seperti apa. Ya. Oke, Anda semua untuk materi rencana bisnis ini sudah selesai Ibu paparkan. Kira-kira ada yang ingin bertanya, silakan Ibu buka sesi pertanyaan.
Silakan. Halo?